Aldi ditinggal mati pacarnya, padahal mereka telah merencanakan untuk menikah. Sejak itu, Aldi diliputi kesedihan dan rasa kehilangan yang luar biasa. Keluarga dan teman-temannya menyarankan agar Aldi mencoba menjalin hubungan baru dengan perempuan lain, agar Aldi dapat melanjutkan hidup tanpa terus diliputi kesedihan akibat meninggalnya sang pacar. Aldi pun menuruti saran itu, dan ia lalu menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang ia anggap mirip pacarnya yang telah meninggal. Namun, Aldi kemudian bertemu arwah pacarnya, dan Aldi terjebak dalam perasaan cinta yang membingungkan. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Aldi dan Ririn mulai menjalin hubungan ketika masih sama-sama kuliah. Waktu itu Aldi semester 7, dan Ririn semester 5. Seiring hubungan itu berlangsung, Aldi dan Ririn sama-sama mengangankan untuk membawa hubungan mereka sampai pernikahan. Karenanya, Aldi telah mengenalkan Ririn pada keluarganya, sementara keluarga Ririn juga telah mengenal Aldi. Setelah Aldi lulus kuliah, ia bekerja di sebuah perusahaan, sementara Ririn memasuki semester akhir di kampus. Hubungan mereka terus berjalan dengan baik. Bahkan, karena bekerja di perusahaan besar dan gajinya juga lumayan, Aldi membeli sebuah rumah lewat sistem KPR. Rumah itu jadi simbol masa depan kehidupannya bersama Ririn, saat kelak mereka telah menikah dan mulai membangun keluarga sendiri. Ririn senang dengan rumah yang dibeli Ardi, dan mereka kerap menghabiskan waktu libur di rumah itu, berada di sana seharian. Aldi telah mengisi dapur dengan aneka peralatan masak, dan Ririn pun memanfaatkan itu untuk belajar masak. Aldi maupun Ririn merasa hidup mereka sempurna, dan keduanya sudah tidak sabar untuk menikah agar selalu bisa berdekatan selamanya. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka sangka. Seperti umumnya mahasiswa tingkat akhir, Ririn harus ikut KKN atau kuliah kerja nyata. Ia bersama teman-temannya mendapat tugas KKN di sebuah desa yang berdekatan dengan hutan. Ririn pun berangkat ke sana bersama rombongan KKN, dan mulai menjalani tugas KKN yang akan berlangsung selama 1,5 bulan. Seminggu setelah Ririn menjalani KKN, Aldi menengok kekasihnya di lokasi KKN, membawakan aneka makanan. Waktu itu, Aldi mendapati Ririn kurang sehat, dan Ririn menyatakan kalau dia lagi meriang. "Nyamuk di sini ganas-ganas," ujar Ririn saat itu. Desa tempat Ririn dan rombongannya menjalani KKN memang berdekatan dengan hutan, dan nyamuk hutan kerap mendatangi desa tersebut. Warga desa mungkin sudah terbiasa dengan nyamuk di sana, tapi mahasiswa KKN belum terbiasa, sehingga ada yang sampai meriang seperti yang dialami Ririn. Semula, Aldi mengira Ririn akan kembali sehat setelah beberapa hari dan setelah tubuhnya beradaptasi dengan kondisi di sana. Namun dugaan Aldi keliru. Seminggu setelah ia mengunjungi Ririn di tempat KKN, Aldi dikabari kalau Ririn masuk rumah sakit. Waktu itu Aldi masih di tempat kerjanya, dan dia ditelepon oleh Hani, adik Ririn, yang terdengar seperti terisak. Hani meminta Aldi segera ke rumah sakit, karena menurutnya kondisi Ririn sudah kritis. Aldi pun segera ke rumah sakit tempat Ririn dirawat, dan mendapati keluarga Ririn di sana. Aldi bertanya mengenai kondisi Ririn, dan Hani menjelaskan. Tadi pagi, menurut Hani, teman KKN Ririn mengabari kalau Ririn pingsan. Mereka telah membawa ke puskesmas terdekat, namun pihak puskesmas kemudian meminta agar Ririn dibawa ke rumah sakit karena membutuhkan perawatan yang lebih memadai. Setelah keluarga Ririn datang ke puskesmas di tempat KKN itu, mereka pun lalu membawanya ke rumah sakit. Menurut diagnosis awal, Ririn mengalami demam. Namun sekarang kondisinya kritis, dan ia masih belum sadar. Aldi terduduk di kursi rumah sakit, berpikir apa yang terjadi pada kekasihnya. Mungkinkah Ririn sekarang masuk rumah sakit karena dampak gigitan nyamuk di tempat KKN? 2 hari kemudian, Ririn meninggal dunia. Tak bisa dilukiskan bagaimana sedihnya Aldi menghadapi kenyataan itu.
Perempuan yang amat dicintainya, kekasih yang akan jadi pasangan hidupnya, kini pergi selama-lamanya. Aldi terisak sampai lama ketika mendapati jasad Ririn terbujur kaku, dan ia merasakan kehilangan yang amat dalam. Sampai setahun kemudian, Aldi masih berkubang dalam kesedihan karena ditinggal mati pacarnya. Setiap kali ia datang ke rumahnya yang kosong, ia teringat sosok Ririn yang dulu sering menikmati waktu bersamanya di rumah itu, dan Aldi terkenang saat-saat Ririn belajar memasak di dapur, saat-saat ia memandanginya dengan penuh cinta. Aldi benar-benar kehilangan Ririn, dan sangat merindukannya. Melihat sosok Aldi yang kian hari kian menyedihkan, keluarganya mencoba membantu membangkitkan kembali semangat hidup Aldi, begitu pula teman-temannya. Beberapa teman bahkan menyarankan Aldi mencari pacar baru, agar mulai belajar melupakan Ririn. Aldi bahkan pernah bercakap-cakap dengan Hani, adik Ririn, dan Hani pun mengatakan hal yang sama. Sudah saatnya kita mengikhlaskan kepergiannya, ujar Hani waktu itu. Perlahan-lahan, Aldi mulai belajar untuk menerima kenyataan, bahwa Ririn sudah meninggal, bahwa ia harus tetap melanjutkan kehidupannya. Mungkin teman-temannya benar bahwa tidak ada salahnya untuk mulai mencari pacar baru. Karena, seperti yang dikatakan Hani, sudah saatnya Aldi mengikhlaskan kepergian Ririn. Suatu sore, sepulang kerja, Aldi mampir ke sebuah kafe. Itu memang kerap ia lakukan, khususnya sehabis gajian. Namun, berbeda dari biasanya, kali ini Aldi menikmati suasana kafe dengan perasaan lain. Ia lebih memperhatikan sekelilingnya, dan pada waktu itulah ia mendapati seorang perempuan sedang duduk sendirian. Aldi merasa perempuan itu mirip Ririn, atau mungkin itu hanya perasaannya. Yang jelas, Aldi tiba-tiba merasa tertarik pada perempuan itu, dan ia bangkit dari tempat duduk, lalu melangkah ke meja perempuan tersebut. Aldi menyapa perempuan itu dengan sopan, dan perempuan itu menyambutnya dengan ramah. Aldi bertanya apakah ia boleh duduk semeja dengannya, dan perempuan itu mempersilakan. Maka mereka lalu mengobrol di sana, saling berkenalan, dan sama-sama kaget campur senang ketika mengetahui kalau tempat kerja mereka ternyata bersebelahan. Tempat kerja yang berdekatan itu menjadikan obrolan mereka lebih mudah mengalir. Perempuan itu bernama Fatmah, dan pertemuan di kafe itu kemudian menjadi pembuka bagi pertemuan-pertemuan berikutnya antara Aldi dengannya. Sejak itu, usai pulang kerja, Aldi maupun Fatmah sering mampir ke kafe tempat mereka biasa bertemu, dan tak terasa hubungan mereka makin dekat. Diam-diam Aldi merasa jatuh cinta pada Fatmah, dan bisa jadi Fatmah pun merasakan hal yang sama. Suatu hari Minggu, saat mereka libur kerja, Aldi mengajak Fatmah ke rumahnya, dan ia terpikir untuk menyatakan perasaan cintanya pada Fatmah. Di rumah Aldi yang kosong, mereka pun menikmati kebersamaan yang menyenangkan, dan diam-diam Aldi terbayang pada saat-saat ia masih bersama Ririn dulu. Di mata Aldi, Fatmah sangat mirip dengan Ririn, meski Aldi menyadari bahwa Fatmah bukan Ririn. Di rumah waktu itu, Aldi diam-diam sedang mempersiapkan diri untuk menyatakan cinta pada Fatmah, namun ia merasa perlu minum. Jadi Aldi lalu melangkah ke dapur, dengan maksud mengambil minum, namun ia mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Ketika memasuki ruang dapur, Aldi mendapati sesosok perempuan sedang berdiri menatapnya, dan Aldi menyadari perempuan itu adalah Ririn, pacarnya yang telah meninggal. Antara terkejut dan bingung, Aldi tanpa sadar menyapa, "Ririn." Sosok perempuan di dapur itu tersenyum. Aldi seperti kehilangan kesadaran, dan ia mendekati sosok Ririn yang masih tersenyum, bermaksud ingin memeluknya. Namun kemudian muncul suara Fatmah yang memasuki dapur, dan sosok Ririn tiba-tiba lenyap. Fatmah berkata, ia mendengar Aldi seperti menyapa seseorang di dapur. Dengan bingung, Aldi menjawab kalau dia tadi sedang bersenandung. Aldi dan Fatmah lalu kembali ke ruang depan, sambil membawa minuman, namun Aldi merasa tidak mampu menyatakan perasaannya pada Fatmah. Bayang-bayang sosok Ririn yang ia saksikan di dapur tadi membuatnya galau.
Hari itu berlalu, dan sore harinya Aldi mengantarkan Fatmah pulang ke rumahnya. Usai mengantarkan Fatmah, Aldi langsung kembali ke rumahnya, seperti berharap akan kembali bertemu Ririn. Aldi menyadari Ririn telah meninggal, tapi ia juga seperti tidak sadar. Ia merasa Ririn masih ada, masih menjadi pacarnya, dan ia masih ingin melihatnya, seperti dulu, seperti biasa. Aldi merasa ia masih mencintai Ririn dan tidak ingin menggantikannya dengan siapapun. Sesampai di rumah, Aldi melangkah ke dapur dengan perasaan berdebar-debar. Ia mendengar suara-suara di dapur. Dan saat akhirnya sampai di sana, Aldi mendapati Ririn sedang memasak. Seperti dulu, seperti saat-saat mereka menikmati hari libur bersama. Aldi menyapa Ririn yang masih asyik di dapur, dan Ririn menatapnya dengan penuh cinta. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.